Suatu hari, seorang gadis dibelikan ayahnya sebuah boneka yang dibeli dari suatu toko barang antik. Boneka itu berbentuk seorang gadis kecil dengan rambut dikepang dua. Bajunya terlihat agak lusuh seperti model baju Eropa, dan rambutnya berwarna pirang karena boneka itu adalah hadiah yang masih baru. Maka boneka itu dibawa sama Asri, tokoh kita kali ini, kemanapun dia pergi. Pada malam pertama dan malam kedua tidak terjadi apa-apa. Tetapi pada malam ketiga, Asri bermimpi bertemu seorang gadis yang mirip sekali dengan wajah boneka itu. Fisiknya terlihat nyata, tetapi sosok itu hanya diam saja, tidak bergeming, hanya menatap dia tanpa arti. Keesokan harinya, Asri menceritakan mimpinya itu ke ibunya dengan antusias. Mungkin dia pikir itu sesuatu yang menarik. Ibunya hanya mengangguk-angguk tanpa berkomentar macam-macam. Malam harinya, Asri kembali bermimpi yang sama dan terbangun tiba-tiba. Dia tidak melihat siapa-siapa di kamarnya. Dan karena haus, dia pun beranjak ke ruang makan untuk minum. Baru sebentar berjalan, kakinya menendang sesuatu di lantai. Ternyata boneka itu ada di lantai tergeletak. Dia pun merasa aneh. Sejak kapan boneka itu berada di situ? Padahal seingat dia, sebelum dia tidur, boneka itu ditaruh di atas meja di dekat tempat tidurnya. Akhirnya dia ambil dan dipeluknya boneka itu sambil menuju ke kulkas tempat dia mengambil air di ruang makan. Seteguk demi seteguk air sudah masuk ke tenggorokannya. Tiba-tiba matanya melihat sekilas bayangan anak kecil melewati ruang makan yang agak gelap tersebut. Dia kucek matanya sebentar, beberapa kali. Apa dia salah lihat? Tapi sepertinya benar. Begitu kata hatinya. Karena ketakutan, dia kemudian lari sambil membawa boneka itu. Dan dia paksakan tidur lagi, sampai akhirnya dia pun terlelap. Ketika bangun tidur, Asri langsung inisiatif menemui papanya. Papanya kebetulan hendak berangkat bekerja, sehingga dia harus menunggu sampai papanya pulang. Dia tidak mau cerita lagi ke mamanya, karena takut tidak dipercaya lagi. Selama menunggu papanya, Asri bermain bersama teman-temannya sambil membawa boneka itu. Beberapa saat kemudian, salah seorang temannya memaksa dia meminjamkan boneka itu. Sebenarnya dia awalnya mau meminjamkan, tetapi karena kesal temannya menarik boneka itu dengan kasar, dia pun tidak jadi memberikannya. Maka terjadilah pertengkaran hebat. Saling kejar-mengejar dan rebutan boneka pun terjadi. Asri kaget tiba-tiba melihat wajah temannya berubah dan mengeluarkan bentakan keras. "Berikan boneka itu, atau kau mati." Asri mau tidak mau akhirnya memberikan boneka itu. Temannya pun segera berlari menjauh sambil membawa boneka itu ke arah sebuah rumah kosong. Asri mengejar temannya itu sambil berteriak, "Sari,
tolong jangan ke situ, main di sini aja. Dia khawatir akan terjadi apa-apa dengan temannya. Karena konon rumah kosong itu beberapa kali terjadi penampakan menurut orang-orang di sekitar tempat tinggal dia. Tetapi temannya yang kelihatan seperti orang kesurupan malah duduk di lantai rumah yang hampir roboh itu sambil memainkan boneka itu. Dia seperti bicara sendiri dengan boneka itu. Melihat situasinya semakin runyam, Asri segera kembali ke rumah dan memanggil orang tuanya, Sari. Papa Sari tampak kaget melihat anaknya dalam kondisi seperti itu. Tetapi dia menyadari ada yang tidak beres dengan anaknya. Dan dia pun mencoba mendekat dengan mengajak ngobrol anaknya itu. Sari bukannya semakin baik, dia malah semakin meracau tidak karuan. Akhirnya Papa Sari mencoba mendoakan dia. Dan bersyukurnya anaknya itu pun kembali normal. Tidak berapa lama, Papa Asri pun datang beserta istrinya. Mereka menjemput Asri dan segera mengajaknya pulang sambil membawa boneka itu kembali. Setelah kejadian siang itu, Asri semakin yakin ingin bercerita tentang kejadian semalam yang dia alami kepada papanya. Dia pun mengajak papanya ngobrol empat mata. Papanya heran, ada apa? Akhirnya setelah mendengar cerita Asri, papanya mendapat gambaran bahwa ada yang tidak beres dengan boneka yang dibelinya itu. Malam harinya, Asri tidak berani tidur sendirian. Dia minta tidur bersama papa dan mamanya. Kebetulan besok papanya libur weekend, sehingga papanya akan kembali ke toko antik itu dan mengembalikan boneka itu. Karena dia berpikir lebih mementingkan keselamatan anaknya. Besok harinya, Papa Asri menemui pemilik barang antik tersebut. Dari pemilik itu, dia mendapat kisah dari mana pemilik toko mendapat benda itu. Menurutnya, beberapa tahun yang lalu, ada seseorang yang datang ke tokonya membawa boneka itu. Orang itu hanya menyampaikan agar pemilik toko merawatnya. Ketika ditanya bagaimana cara merawatnya, dan dia menjawab, boneka itu harus disisir rambutnya setiap 3 hari sekali dan diberi minyak rambut dari bahan alami. Jika tidak dirawat, maka sosok yang ada di dalam boneka itu akan marah. Sang pemberi boneka sendiri buru-buru pergi dan tidak berharap uang dari penjualan benda itu. Jadi mau tidak mau pemilik toko itu pun menyimpannya. Sampai Papa Asri datang dan bertanya tentang sebuah boneka. Mengetahui fakta itu, Papa Asri segera mengembalikan boneka itu karena dia tidak ingin merawat atau terganggu kehidupan keluarganya. Beberapa waktu kemudian, tidak ada lagi kejadian semacam kesurupan atau penampakan di rumah.